pada dasarnya karburator itu berfungsi untuk mencampur bahan bakar dan udara. Dalam hal ini bahan bakarnya adalah bensin dan udara, agar perbandingan bahan bakar dan udara itu memenuhi standar AFR, namanya air fuel ratio. Kalau saya tulis AFR itu 14,7 banding 1, 14,7 gram udara banding 1 gram bahan bakar banding 1. Tapi reaksi kimia pembakaran bensin itu, bensin C8H18 ditambah O2 oksigen itu akan menjadi CO2 ditambah H2O. Ketika ini terbakar akan menghasilkan energi panas. Ini agar sama ruas kiri dan ruas kanan. Ini 8, berarti C nya kita kasih 8 di sini, 8. Kemudian H nya 9 di sini, 2 berarti 25 per 2 itu 12,5. ini 1 berarti 1 mol. Ini mol, ini beda dengan itu udara, ini oksigen. Ini oksigen terdapat di dalam udara, di atmosfer ini, di alam semesta. 1 mol bensin ya C8H18 akan mengalami pembakaran sempurna bila dibandingkan dengan 25 per 2 ya 12,5 O2. Ini reaksi kimia pembakaran bensin yang sempurna, artinya seluruh bahan bakar bensin ini akan terbakar semuanya, dan O2 oksigen ini sebagai oksidan pembakaran. Kemudian karena O2 nya ini terdapatnya di udara, ini atmosfer, ini udara atau atmosfer bumi. Atmosfer, kalau O2 itu sekitar 21 ya, sekitar 21,9%. Ini O2, kemudian sisanya N2 H2. N2 itu nitrogen di atmosfer ini, kemudian H2 hidrogen. Berarti selain ini, selain oksigen di atmosfer, ada juga karbon monoksida dan lain sebagainya. Itu bisa kita abaikan untuk perhitungan. Berarti sisanya ini dan lain-lainnya ini ya, di atmosfer, tapi kan tergantung tempatnya juga nih. Kalau di perhitungan ini berarti C8H18 tambah itu, bukan lagi oksigen, tambah udara. Ini udara ini akan menjadi CO2 ditambah H2O tambah energi panas. Dan kembali ini, kalau ini entalpinya, ini entalpi pembakarannya, ini delta HF fire itu 1540 kilojoule per mol. Tuh entalpi pembakaran. Karena saya di sini tidak akan memperhitungkan reaksi kimianya, saya akan berbagi pengalaman tentang cara kerja karburator ini, sehingga ini perhitungannya pada lain kesempatan. Mol itu sama dengan gram per mr.
MR molekul relatif ini, gram ya massa itu mas. Kalau ini nanti udaranya berarti O2 tambah N2 tambah H2 tambah dan lain-lainnya ini. Sebab ini hanya 21,9%, nanti dikalikan biar jadi 1 ini. 1 kan berarti dibagi 21,9. 21,9% ini jadi 1, kemudian ini yang lainnya ini dibagi juga 21,9. Sekian di sini. Anggaplah A gitu. Ini B, tapi E-nya kita hitung AR N14, H sama 1, kalau O 16 atom relatifnya, kalau C 12. Nanti didapatkan stokiometri udara dan bensin itu dengan perhitungan ini. Sebenarnya 15 banding 1, artinya 15 udara banding 1 bensin. Tapi pada kenyataannya karena atmosfernya bisa berubah-ubah, tekanan berubah, suhu berubah, itu ternyata pembakaran sempurnanya 14,7 banding 1 ini FR-nya, Air-fuel rasionya. Saat digas dia naik, kalau gas motornya itu diangkat naik dia begitu, harus lepas turun. Kemudian yang ini pelampung. Fungsinya pelampung ini menjaga agar minyak itu di dalam mangkok ini jumlahnya tetap begini. Ada penahannya ini menahan agar bahan bakarnya itu yang masuk ke mangkok ini dari sini ini jumlah tetap. Diukur ini kan begini pelampungnya ini, lihat. Nanti diukur biar datar. Nah, kalau permukaannya datar begini berarti pas sudah. Kalau terlalu begitu kebanyakan bahan bakar, kalau begitu kurang setelan pelampungnya. Pada saat begitu ini ditutup ini saluran bahan bakarnya. Ini permukaannya lebih tinggi kalau Supra, berarti air itu bahan saat air mengalir di tempat yang tinggi ke rendah, dia masuk ke sini ke saringan, masuk ke sini. Kalau begitu tutup, bahan bakarnya stop, tak bisa masuk ke karburator. Kalau on begitu dia akan masuk sini, seret. Ini masuk lubangnya, ada saringannya juga di dalamnya ini. Di sini saringannya masuk ini kan saringannya nih. Oh, saringannya begitu. Kemudian ada tutupnya ini, ada tutupnya di sini. Sini kalau tutup sini, masuk ke sini, masuk ke sini ke lubang ini nih, dan masuk ke lubang ini, masuk ke sini minyaknya, seret, masuk ke sini. Ini yang penahannya ini kan akan didorong kalau masih kosong mangkoknya ini masih kosong, dia akan didorong. Ketika sudah mulai penuh di sini, pelampungnya ini kan naik, pelampungnya akan naik ini, naik begitu jadinya pelampungnya karena sudah terisi bahan bakar ini. Ketika naik ini akan tertutup ininya, yang pentilnya ini nih, yang ini yang jatuh ini kecil ini
ini akan nutup dia, nutup itu minyaknya tidak mau keluar, akan ditahan oleh ini. Kemudian ketika dipakai untuk pembakaran kembali nurun, nambah lagi terus begitu. Tuh kalau yang tampung. Kemudian bagaimana caranya mencampur bahan bakar sehingga bisa terjadi reaksi kimia pembakaran di ruang mesin? Ini kan ke sini masuk ke sini, isinya dari sini begitu, masuk ke sini, kemudian ke sini, keluar ke mangkoknya kan. Nah, yang lubang ini ada lubang di sini, di dalamnya ini lubang. Kurang terang, ada lubang. Oh, ini lubang ini menuju ke sini, ke udara luar. Kalau atmosfer itu kan tekanannya 1 atmosfer 1 atm itu 10 pangkat 5 Pascal kalau bahasa fisikanya itu. Kalau satuan tekanan dalam fisika 1 atmosfer 10 pangkat 5 Pascal. Nanti otomatis karena terhubung ini tekanan di ruang yang tidak ada bensinnya kan 1 atmosfer juga. 1 atmosfer 10 pangkat 5 Pascal. Jadi tekannya di sini, begitu juga 1 atmosfer di dalamnya ini. Pembuatan karburator ini berdasarkan prinsip pipa vakum, pipa Venturi itu, dan hukum Bernoulli. Pipa Venturi ya, bukan pipa vakum itu. Ini kan pipa ini. Nanti ini jarum sekepnya, jarum sekep itu, udaranya masuk ke sini. Ini udara ini menuju mesin ini ya, menuju mesin. Udara yang melewati luasan lebih kecil akan mengalir lebih cepat daripada yang melewati luasan lebih besar. Q1 sama dengan Q2. Kalau di sini adalah Q1, ini Q2, dan ini Q3 begitu. Q1 A1 B1. Ini Q1. Q2 nya ini, Q2 sama dengan A2 B2. A1 adalah luasan di sini. Kalau ini dengan ini ya, dari sini nanti udaranya masuknya ini ya, ini ke ruang mesin, ke mesin ini, ke intake manifold, lalu ke ruang pembakar. Ini lebih luas ya, lebih luas ini luas lingkaran. Walaupun ada cuknya ini cuknya. Kalau itu nanti lebih banyak bahan bakarnya pada saat mau menghidupkan. Cuk ditutup dia. Ini cuknya. Kemudian A2 nya akan lebih kecil ini karena ada jarum sekepnya ini. Ada jarum sekep di dalamnya itu. Menjadi pipa Venturi ini. Ada jarum sekepnya. Yang naik turun oleh gas ini. Naik turun begitu. Berarti
luasan sini kan lebih kecil, luasan di sini lebih kecil daripada luasan di sini berdasarkan perhitungan Q1 sama Q2. Berarti karena ini lebih kecil daripada ini, berarti otomatis P2 nya lebih besar. Ini lebih besar, ini P2 nya. Sini P2 itu lebih besar daripada P1. Kalau tekanan P1 nya adalah di P1 nya ini adalah 1 atmosfer, ini 1 atm. Kemudian dia akan bergerak lebih cepat. Ini 1 atmosfer diam, kemudian pada saat langkah hisap tekanan di ruang mesinnya ini akan rendah, kurang dari 1 atmosfer, sehingga dihisaplah udara dari sini. Di sini udaranya akan dihisap untuk masuk ke ruang pembakaran. Karena kecepatannya di sini lebih besar daripada di sini, kalau udara itu akan bergerak dari tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah, sehingga terjadilah angin. Ini 1 atmosfer 10⁵ Pascal. Kemudian di sini tekanannya bisa 0, ini 0 atmosfer di ruang pembakaran itu, sehingga tekanan di sini akan lebih besar daripada tekanan di ruang mesin. Dihisaplah dia, mengalir ini udaranya ke sini, mengalir berdasarkan hukum Bernoulli itu di ilmu fisikanya, ya, bahwa tekanan itu akan lebih rendah bila kecepatan udara lebih tinggi. Berarti tekanannya di sini kan rendah jadinya. P2 ini kurang kan, kurang tekanannya. Di sini tekanannya 1 atmosfer. Sini kurang dari 1 atmosfer, berarti kalau yang sini sangat kurang. Ini kurang, kemudian di dalamnya ini kan 1 atmosfer. Ini 1 atmosfer tekanannya di sininya, karena dihubungkan dengan udara luar yang di sini. Udara itu kan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Berarti bensin yang di sini akan dihisap oleh ini, oleh main jet dan pilot jetnya. Kalau pada saat gasnya tidak ditarik begitu, ini masih tertutup, masuk udara sini, nanti yang bekerja pilot jetnya, karena udaranya masuk sini. Ini ada 2 lubang nih. Ini kan ada 2 lubang. Yang ini masuk ke main jet, ini masuk yang di sini udaranya ke main jet ini untuk membantu mencampur bensin dan udara. Ini angin, ini kan udara ini, dan mengubah zat cair itu menjadi uap. Bensinnya kan cair, dia harus dirubah menjadi uap, karena di dalamnya ini kan ada spuirnya nih. Ini ada spuir. Ketika bensin dihisap, karena tekanan di sini di sana lebih rendah daripada di sini. Ini 1 atm, di sana rendah karena kecepatan tinggi, berarti masuk bensinnya sini ke lubang-lubang ini, nanti jadi uap gitu. Tapi pada saat stasioner, artinya ini belum bekerja, ini yang masih main jet, pilot jetnya ini yang masih bekerja. Nanti yang satunya ini lubangnya, lubang yang satunya masuk juga udara, sini masuk, sini masuk, sini masuk, dia ke sini seret gitu kelihatan kan, sini masuk sini ke pilot jetnya ini. Nah, masuk ke pilot jetnya ini dari mangkoknya yang ada bensinnya itu, masuk dia sini
ada lubang di sini. Dari sini lubang dari pilot jetnya ini masuk set begitu ke sini. Skepnya masih menutup tuh, masuk di sini. Ini masuk dia sini di depan skep ini. Ini tertutup penuh, berarti penuh dia tertutupnya ini. Ini tertutupnya penuh. Di sini ada di depannya ini. Ini kan tertutupnya begitu. Ada cuakan sedikit ini. Ini set begitu. Ini udaranya mengalir di sini, seret begitu. Seret mengalir ke sini. Kemudian karena kecepatannya tinggi, dia dihisap sini di pilot jetnya, masuk ke sini, masuk nanti ke ruang pembakaran. Ya, masuk ke ruang pembakaran itu pada saat lamsam. Kemudian pada saat gasnya tarik, naik ya, naik begitu, naik jarum skepnya begini, naik jarum skepnya ini kerja. Main jetnya udah kerja, main jetnya mulai bekerja. Anginnya masuk sini, seret, ini sini, tarik dia ke main jetnya, baru masuk lewat jarum ini, lewat sela-sela jarum ini. Kalau ini, kalau ke bawah menutup penuh, tidak bisa keluar buat bensinnya. Kalau udah ke atas set begitu, timbul rongga-rongga di main jetnya, keluar buat bensinnya mengalir sini. Nah, untuk mencampurnya agar perbandingannya mau sesuai AFR 14,7/1, ada pengatur angin cap gasnya itu. Kalau ditarik nanti gasnya diputar kanan, dia naik sini, naik. Oh, naik situ naiknya. Ada lubang, lubang. Ini biasanya turun, ini diturunkan sampai mentok dia. Kalau sudah mentok begitu, turunnya mentok ya, mentok. Atau ini diangkat dulu, diputar seret gitu. Dan ini penyetel angin ini untuk nyetel gasnya. Ini kalau putar kanan dia naik skepnya ini seperti putar gasnya. Kalau yang ini cara nyetel, ini putar kanan dulu sampai hidup, ini putar sampai penuh, sampai mentok, ini putar sampai mentok setelan anginnya, putar sampai mentok, baru putar kembali berlawan arah jarum dia. Kalau pada Supra biasanya 2,5 putaran, kalau pada Jupiter juga 2,5, tapi kalau pada Vario bisa 2,5 putaran, 2,4 putaran, tergantung keadaan mesinnya. Pokoknya dimana suara tertinggi, itulah setelan angin yang paling ideal. Kalau misalnya masih berbet, kalau gas-gas begitu, berarti kelebihan bahan bakar, putar lagi ke kiri ini setelan angin, putar lagi ke kiri. Kalau misalnya bunyi keras, dikenal punya jedar-jedar begitu, kelebihan udara, putar kanan, kurangi artinya udaranya. Jadi kalau setelan angin ini tidak pasti, ada yang 2,5 putaran, ada yang 2 putaran, ada yang 2/4. Pokoknya sesuaikan dengan sepeda motornya. Tidak mesti harus dihafal, oh 2,5 putaran gitu, 2 putaran gitu. Pokoknya keadaan mesinnya, karena karbu itu kan sebenarnya fungsinya sama untuk mencampur bahan bakar udara, tapi
konstruksinya beda.